Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami Pelita Media. Kali ini Pelita Media akan membahas bagaimana menampilkan jumlah data yang ada di dalam database. Ada 4 tabel nantinya ya. Pertama yaitu tabel artikel, tabel halaman, kemudian tabel data guru dan staf, kemudian tabel data pesan masuk. Jadi masing-masing tabel ini tentu memiliki data. Contoh, tabel artikel ada 5 data. Maka nanti akan ditampilkan di halaman backend sebanyak 5 data. Begitu juga tabel-tabel yang lainnya. Jadi tujuan video tutorial ini adalah menampilkan jumlah data pada masing-masing tabel. Oke, jangan lupa, jangan pernah lewatkan ya. Jangan terlewatkan maksud saya. Videonya ikuti terus step by stepnya sehingga teman-teman tidak gagal paham. Oke, next kita lanjut ke video tutorialnya. Nah, di sini artikel website ini tertulis 150 ya. Di sini jumlah halaman 53%, data guru 44, pesan masuk 65. Ini adalah jumlah data bawaan admin LTE. Nanti kita akan memanggil jumlah-jumlah ini semua berdasarkan database. Di dalam database itu ada tabel berdasarkan tabel masing-masing. Kalau artikel berarti tabel artikel, kalau jumlah halaman tabel page namanya, kalau data guru dan staf tabel data guru staf, kemudian pesan masuk nama tabelnya kotak. Oke, sebelumnya saya sudah siapkan tabelnya ya. Ini nanti bisa di-download di deskripsinya YouTube Pelita Media ya. Ada 4 ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian ini udah saya buat sebelumnya nama database-nya Pelita Media. Kemudian kita impor saja ya masing-masing tabelnya ya. Artikel, go ya. Udah masuk ya artikel, ini dia isinya. Kemudian di sini saya impor kembali. Di sini kontak ya. Saya impor. Go. Selanjutnya impor kembali. Data guru. Go. Kemudian impor kembali page ya, kemudian go. Nah, setelah 4 tabel yang kita impor tadi sudah berhasil kita impor, selanjutnya kita akan coba membuat scriptnya. Nah, ini Visual Studio Code-nya sudah saya buka ya, tepatnya di controller admin. Ini saya tambahkan scriptnya di sini ya. Saya tambahkan scriptnya, saya buat user sama dengan $this, kemudian session, kemudian user data, kemudian dengan status login. Nah, ini berfungsi, script ini berfungsi adalah untuk menyimpan user yang login berdasarkan session. Nah, ini dia. Inilah fungsinya. Kemudian saya buat lagi script user data. Ini saya ratakan ya biar rapi ya. Tekan tab ya supaya rapi ya. This. Kemudian model admin. Nah, kemudian model admin functionnya adalah user ya. Functionnya user, kemudian result array. Nah, ini fungsinya adalah untuk menyimpan user yang aktif ya, dengan cara memanggil function user ya. Function user belum ada, tentu harus kita buat. Dimana dibuat di model admin. Nah, ini model adminnya belum ada ya. Nah, di sini belum ada, ini kita copy saja.
copy, kemudian paste di sini. Nih. Nah, ini kita ganti namanya menjadi model underscore admin. Nah, di model admin ini kita akan panggil yang tadi user ya. Kita akan panggil user tadi ya. Di sini ya, function user tadi ya. Nah, perintahnya hampir sama. This db query select bintang from. Ini function user. Ini enggak ada where-nya ya. Function user saja. This db query select bintang from user ya. From user, where-nya kita hapus. Oke. Coba kita save all ya. Nah, udah jadi ya. Selanjutnya kita lanjut. Masuk kembali ke controller admin. Di controller admin kita ketikkan kembali script variabel menampung jumlah data ya. Untuk menampung jumlah data tentu ini variabelnya ya, variabel menampung jumlah data. Variabel itu saya beri nama art ya, untuk artikel. Gak jauh saya buat ya sama dengannya art. Kemudian di sini saya beri perintah this ya, this. Di sini model admin, berarti modelnya bernama model admin. Dipanggil functionnya nanti ambil ambil artikel. Nah, ini nama functionnya, ambil artikel. Kemudian ini adalah variabel untuk menampung jumlah artikelnya. Nah, ini selanjutnya kita akan memanggil jumlahnya. Bagaimana cara memanggil jumlahnya? Itu kita buat lagi variabelnya, variabel artikel ya. Kita panggil jumlahnya dengan perintah. Tadi kita memanggil query ya, query, perintah query dari function ambil artikel. Kemudian kita akan menampilkan jumlahnya, menampilkan jumlah atau menampilkan jumlah artikelnya dengan perintah variabel tadi apa, art, kemudian num rows, menampilkan jumlah, itu perintahnya num rows. Nah, seperti ini. Oke. Nah, inilah perintahnya. Nah, selanjutnya kita buat lagi. Ini untuk ambil artikel, berarti harus ada di model admin ini function ambil artikel. Maka kita kembali ke model admin. Oke, ke model admin. Ini save all dulu. Baru kembali ke model admin. Perintahnya adalah function ambil artikel. Nah, ini ada perintah where-nya ya. Where dikosongkan seperti ini. Apa perintahnya? Return $this db query ya, sama ya, select bintang from artikel variable where ya, koma, select bintang from artikel variable where. Nah, di sini nanti kita akan memanggil data yang ada di tabel artikel berdasarkan where-nya. Nanti diisikan where-nya ya, atau bisa semuanya. Kalau ada misalnya
Di sini where-nya misalnya artikel ini kita mau manggil ID 1 misalnya, kayaknya nanti otomatis where-nya kita ambil 1 gitu kan. Tapi dalam kasus ini belum ada seperti itu. Kita akan memanggil semua isi artikel ini, tabel artikel ini ya, semua isi tabel artikel ini. Nah, di mode control admin udah ya, udah kita panggil. Oke, udah, perintahnya udah. Kemudian kita buat lagi ya, kita buat lagi variabel untuk menampung jumlah halaman. Variabel untuk menampung jumlah halaman, variabel untuk menampung jumlah halaman. Perintahnya sama ya. Di sini saya buat hal dengan perintah $dis panggil model admin, functionnya ambil hal, misalnya ambil hal, titik koma ya. Kemudian di sini saya buat halaman. Di sini tentu variabel hal sama seperti tadi, 6 rows. Oke. Nah, di sini kita buat lagi functionnya, ambil hal, nama functionnya kita copy supaya jangan salah. Di sini saya kasih functionnya ambil hal, pasti ya. Nah, ini functionnya menggunakan where ya, menggunakan where. Oke, sama where. Oke, seperti ini. Sama perintahnya return this db query, select bintang from, nama tabelnya adalah page. Ini dia, pakai S ya, page nama tabelnya, page $where titik koma. Oke, save all ya. Nah, ini kita copy aja, coba copy biar mudah ya. Kita paste. Nah, jumlah halaman sudah, artikel sudah, data guru ya, data guru dan staff. Maka menampung, sini saya beri namanya data guru dan staff. Sini saya beri namanya GS ya, guru staff ya. GS di sini ambil guru staff. Kemudian di sini saya ganti namanya guru staff. Tentu di sini sesuaikan dengan variabel yang ini. Tentu ini GS. Oke. Selanjutnya kita buat functionnya ambil guru staff di sini ya. Kita copy saja. Ambil guru, G-nya besar, kemudian S-nya besar, staff. Di sini tentu tabelnya sesuaikan dengan yang ada di database, data underscore guru staff, data underscore guru staff. Oke, selanjutnya kita buat lagi di controller adminnya, copy saja ya, controller adminnya
itu adalah kontak atau pesan lah, saya bilangnya jangan kontak, pesan. Sini saya copy, di sini saya ini kontak ini ya, nampung data kontak. Ini kontak aja ya, ini kontak, saya beri namanya sini tentu variabelnya variabel kontak, di sini kontak. Ini berarti harus sama-sama ini ya, Oke, kita buat lagi di model adminnya, copy, paste, ambil kontak ya, sini query-nya, from sesuaikan dengan tabel kontak. Oke, selanjutnya kita akan buat variabel untuk menampung pesan yang ada di sini nanti, pesan masuk. Nah, ini ya. Tadi kontak ini seluruhnya ini, tapi yang di sini berbeda. Nah, kita ambil nanti, kita buat nanti lagi satu function untuk di sini. Oke, kita copy saja. Nama functionnya untuk menampung pesan ya, pesan masuk ya, variabel untuk menampung pesan masuk. Kita buat nama variabelnya di situ adalah pesan. Ini berbeda perintahnya ya, berbeda di sini. Kita ambil perintahnya select pesan ya. Sini kita ambil perintah select pesan dari tabel kontak. Nah, di sini kita tambahkan result array-nya. Ya, kita akan tambahkan result array. Tentu di sini harus kita buat variabel select pesan. Variabel select pesan di model admin. Select pesan di model admin harus kita buat. Ya, kita copy aja ya. Sini functionnya. Tapi di sini bersifat umum, maka tidak perlu nanti ada nama tabelnya. Nah, di sini where langsung aja select bintang from, tidak disebutkan dia nama tabelnya ya, karena dia bersifat umum. Karena nanti bisa saja kita menggunakan tabel kontak, bisa saja kita menggunakan tabel page, bisa saja kita menggunakan data guru dan tabel data guru dan staff, bisa saja kita menggunakan tabel artikel untuk pesannya. Jadi saya dalam hal ini membuatnya bersifat umum, maka select bintang from, tabelnya terserah. Nanti tabelnya terserah itu artinya ditulis nanti atau diketikkan scriptnya nanti di controller admin itu tabelnya seperti ini, result array. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini nanti bisa berubah-ubah dia berdasarkan tabel yang kita pilih.
Oke, setelah itu kita masuki, kita buatlah di controller admin ini, kita buatlah perintah untuk menampung datanya berbentuk array dengan perintah variabel data sama dengan array sini perintahnya kita buat dulu, kita mau nampilkan artikel dulu ya, variabelnya jumlah artikel ya, kemudian sini kita panggil $artikel, kemudian artikel tadi udah halaman ya, jumlah halaman sini variabelnya saya buat jumlah halaman aja, saya buat variabelnya page jumlah halaman aja, JL halaman. Kemudian lanjut ke guru staf, variabelnya adalah guru, jumlah guru staf. Maka di sini saya kasih $JL guru, $guru staf, guru staf. Kemudian di sini guru staf kontak ya, jumlah kontak. Kemudian saya beri nama di sini $kontak. Di sini saya buat pesan pesan ya, pesan masuk, maka di sini variabelnya pesan masuk. Kita save all. Nah, setelah kita buat variabel ini harus kita panggil di sini variabel yang maksud saya data yang berbentuk array ini harus kita panggil di menu lab $data. Jangan kita letak di home karena nanti pemanggilan semua variabel ini adanya di home, maka variabel data ini harus kita letak di menu lab, jangan di menu jangan di home seperti ini. Setelah itu coba kita panggil satu-satu. Contohnya di sini artikel. Di database artikel kita itu ada 8 ya, 8 total ya. Totalnya ada 8. Nanti harus tampil 8. Coba kita buat ya. Perintahnya sederhana. Ini variabel yang kita panggil nanti JLH artikel. Coba kita buka view home-nya yang ada di folder panel. Ya, coba kita cari view-nya. Ya, ini dia panel
home. Ini dia artikel web. Ini jumlah 150 ini coba kita ketikkan PHP, harus kita samakan ya. Ini di controller admin ini ada perintahnya itu mana tadi ya. Ini jumlah artikel, kita panggil JLH artikel titik koma, coba kita simpan. Nah, jalankan. Oh, error ya. Ada yang error ya. Coba saya cari dulu ya apa errornya ya. Oke ya. Itu tadi salahnya di sini ya. Ini saya buat tidak ada ya. Harusnya di sini kita panggil modelnya ya, this model this load ya, load model, sini model admin. Kenapa harus kita panggil modelnya? Karena kita membuat model sendiri. Model itu terdiri dari function-function. Apabila contohnya itu ada captcha ya, captcha itu bawaan CI, tidak perlu kita panggil captchanya, contoh seperti itu. Tapi karena kita membuat model tersendiri filenya, model admin namanya, yang terdiri dari function, maka harus kita panggil. Selanjutnya ini coba saya hapus. Nanti kalau nggak saya hapus dia error ya. Oke, error seperti ini. Itu tadi Ctrl Z ya, Ctrl Z. Itu errornya. Kenapa error? Karena ini harus kita panggil di home ini. Nah, ini kita panggil. Kalau tidak nanti error ini. Dan di sini harus kita panggil juga. Nah, di sini ada yang kita refresh ya. Ada yang belum nampil jumlah halaman. Itu disebabkan variabelnya harus sama. Lihat ini. Ini harus sama yang sebelah kanan. Nah, variabel yang menampung jumlah data ini harus sama sebelah kanan. Sementara halaman tidak sama. Seharusnya dolar halaman. Nah, ini. Harusnya ini dolar halaman. Oke, save all. Refresh. Nah, udah muncul ya 11 ya. Jumlah halamannya kita hitung 1 2 4 6 8 10 11 pas. Jumlah halaman 11. Nah, di sini ada error ya. Pesan masuknya ada errornya. Nah, itu kita cek dulu ya di mana errornya. Coba kita perhatikan ya home-nya ya. Coba kita lihat home-nya. Pesan masuk ada di sini ya. Pesan masuk. Oh, kita scriptnya belum kita buat untuk di sini ya, pesan masuknya ya. Maka harus kita buat dulu pesan masuknya, scriptnya. Oke, kita buat scriptnya. Pesan masuk terbaru ya di situ ya, di home. Kita cari ya home-nya ya. Ini dia. CTRL F atau Ctrl F ya. Pesan. Nah, ini dia pesan masuk terbaru. Kita akan letak script di chat item. Nah, di sini kita buat scriptnya ya. Coba kita buat. Oh, ini harus kita hapus berarti nih.
Ini pas di bawah ini coba kita tes, kita buat scriptnya ya. Pemanggilan tanggal ya, kemudian pemanggilan hari ya, tanggal, dimulai dari minggu ya, hari itu Sunday, kemudian bahasa Indonesianya minggu ya. Monday ya, Senin ya. Senin ya. Ini kita copy aja ya. Senin berarti Selasa, ini Monday, Tuesday, singkat tuh, Selasa, Wednesday, Rabu ya. Wednesday, Rabu, Thursday, Kamis ya. Friday, Jumat, Saturday, Sabtu. Oke. Kemudian di sini
tutup PHP ya. Karena kita menggunakan for each, maka penutup PHP di div ini, karena ada script HTML, maka harus kita tutup PHP-nya biar nanti script HTML ini tetap dapat ya. Seperti ini. Coba save all ya. For each ya, dolar pesan s dolar p. Coba kita jalankan. Error ya. Coba kita case syntax error. Oh, home 291, home 291. Mari, oh berarti kemarin nih hubungannya. Ada yang error di sini ya. Saya cek dulu ya. Oke ya, di sini harus sama ya. Saya buat tadi awalnya pesan ya, makanya error. Kemudian PHP-nya tidak saya buat. Harusnya saya buat di sini PHP nih. Ya. Di sini harus disamakan dengan pesan masuk, itu harus sama dengan di controller admin ya. Nah, ini dia. Ini variabel untuk di home. Sebelah kiri nih untuk di home. Yang sebelah kanan ini yang ini. Nah, ini variabel artikel, halaman, guru staf, kontak sebelah kanan. Jadi nama variabelnya harus dolar pesan masuk. Di sini harus dolar pesan masuk. Nah, setelah itu kita jalankan. Nah, di sini yang muncul tidak sesuai sama yang kita inginkan. Harusnya dari kontak tadi kan. Ini yang harusnya muncul. Tapi yang bawaan template LTE yang muncul itu disebabkan karena belum kita panggil. Nah, sekarang coba kita panggil di sininya. Nah, di sini adalah untuk jamnya, berarti depan ini nanti. Nah, di sini kita buat harinya, nanti ada harinya di sini ya, kita panggil harinya pakai menggunakan PHP ya, dolar nama hari tadi ya. Oke, nah tutup PHP. Selanjutnya di sini kita kasih seperti ini ya. Sini kita adalah tanggalnya, kita buat tanggalnya dolar tanggal titik koma PHP. Nah, di sininya Mikedo ini harus kita panggil yang ini, nama lengkap. Mikedo ini harus nama lengkap, berarti PHP echo dolar P, pesannya tadi adalah nama lengkap, filenya nama lengkap. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya ini isinya, isi pesannya harus kita hapus. Berarti kita cek di sini adalah pesan ya, isinya adalah pesan.
lucu $P pesan ya. Oke, coba save all. Kita jalankan. Nah, seperti ini. Nah, di sini nama hari tadi ya. Nah, di sini tanggalnya. Nah, tahun dulu ya. Ini baru tanggal. Ini format di database ini. Nah, di sini harinya Senin Sabtu. Ya, Senin dan Sabtu. Itu harinya. Oke. Di pesan masuk. Nah, inilah tutorial kita kali ini ya. Cukup panjang ya, menampilkan jumlah data. Kemudian di sini nanti kita menampilkan hari dari pesan masuk ini. Tanggalnya juga kita tampilkan. Jumlah halaman, jumlah guru dan staf, jumlah masuk. Ini semua terhubung ke database yang masing-masing terdiri dari tabel, seperti artikel terdiri dari tabel artikel, halaman terdiri dari tabel page, data guru dan staf terdiri dari tabel data guru staf, pesan masuk terdiri dari tabel masuk, tabel kontak maksud saya. Nah, itulah tutorial dari saya. Oh iya, ini saya lupa Hellogen-nya ya. Hellogen-nya harusnya user yang login ya, user yang aktif saat ini. Itu kita ganti ya Hellogen-nya. Ini tepatnya di menu lab ini. Coba kita cari menu labnya di Hellogen ya. Nah, ini dia. Haruslah kita ganti ini ya. Sini ya. Dengan $user. Save all. Oh, error ya. Oke ya, ini penyebab errornya di array-nya ya. Di array control admin ini belum kita panggil di sini ya. Nah, di sini saya buat aja user ya, variabelnya. Nah, ini sama, ini variabelnya user ya, user data ya maksud saya, user data. Kita panggil $user data. Nah, ini user ini adalah, coba lihat di sini nama lengkap ya. Nah, nama lengkap, nama lengkap ya. Oke, coba kita save all. Nah, udah benar ya. Nah, statusnya kita buat itu adalah login ya, statusnya. Di sini statusnya, nah ini kita ganti ya. Kita ganti statusnya login in. Save all. Oke. Selanjutnya
Jenny Doi, ini masih Jenny Doi ya. Jenny Doi, cari lagi Jenny Doi ya, ini dia. Ini harus kita panggil. Udah John Paul ya. Oke. Kemudian titel ini kan saya ketik nih di atas ini ya. Nah, ini saya ketik ini ya. Ini bisa saya buat satu variabel untuk memanggilnya. Nah, di controller admin ini harus kita tambahi. Misalnya kita tambahin namanya menjadi titel ya, judul ya. Misalnya itu saya tambahin itu judul. Nah, di sini saya buat halaman panel baru saya buat seperti ini, administrator. Oke. Nah, ini tinggal saya panggil. Nah, judul ya variabelnya ya. Variabelnya judul di menu lab. Di sini saya panggil judul. Nah, seperti ini. Save all. Ada error ini ya. Dolarnya belum ini ya. Oke, dolarnya belum. Udah ya. Coba kita ganti dolarnya, ternyata ya. Halaman panel administrator. Udah ya. Nah, saya rasa ini saja tutorial dari saya ya. Cukup mudah. Yang perlu teman-teman ingat, yang sebelah kiri ini adalah variabel yang akan kita gunakan nantinya di menu lab dan di menu home. Nah, itu dia. Yang cara pemanggilannya PHP langsung sebutkan nama variabelnya. Yang sebelah sini, kalau dia menggunakan variabel, berarti variabel untuk menampung jumlah data tersebut. Macam artikel harus samakan. Yang ini harus samakan dengan ini, user data yang aktif, menyimpan user yang aktif. Ini dia. Ini harus sama dengan database. Yang ini boleh tanda kutip ini hanya teks, tapi yang ini adalah variabel yang kita gunakan di menu lab. Nah, itu yang perlu teman-teman ingat. Jangan salah. Nah, apabila di menu lab ini kita letak boleh variabelnya. Maksud saya variabel data ini kita letak di sini. Ya. Jadi ini berupa array ini nih. Itu yang teman-teman perlu ingat. Kemudian tadi di paling bawah ini ya, ini adalah script untuk membuat nama hari dan tanggal. Nah, ini harus sama dengan variabel pesan masuk. Variabel pesan masuk yang ada di controller admin ini dijadikan variabel. Untuk memudahkannya disebut $P. $P ini terserah ini nantinya ya teman-teman. Boleh $A, $C, terserah. Nama teman-teman juga bisa. Tetapi nanti di sini pemanggilannya harus sama. Oke. Di sini juga. Nah, ini dia. Ini nama hari, berarti harinya nanti yang dipanggil. Kemudian berikutnya tanggal. Kenapa menggunakan echo? Karena kita ingin menuliskan atau menampilkan teksnya yang ada di sini, maka kita gunakan echo. Beda dengan tadi. Tadi adalah variabel yang kita panggil. Kita tidak bisa buat tadi tanda PHP sama dengan itu sama dengan itu variabel yang berbentuk array.
array yang kita panggil. Sementara ini tidak, bentuk teks yang mau kita tampilkan. Tadi bentuk array ya, yang berada di controller admin, itu bedanya. Nah, itu yang harus diperhatikan teman-teman ya. Ini bentuk teks yang mau kita tampilkan dari sini. Kalau PHP sama dengan itu bentuk array ya, array yang berhubungan ke database, memanggil dari database. Nah, itu dia ya teman-teman. Saya rasa sudah saya jelaskan semua. Semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.